Lau alimal abdu, andai saja seorang hamba itu mengetahui maqasidal aqdar, tujuan dari takdirnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu untaian hikmah min hikami Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ada salah satu hikmah beliau yang luar biasa, yang kita ketika mendengar ini akan menjadi sadar, berpikir kembali dengan apa yang sudah kita perbuat kepada Allah. Hikmahnya seperti ini: Lau alimal abdu maqasidal aqdar, labaka min su'i dhannihi billahi. Lau alimal abdu, andai saja seorang hamba itu mengetahui maqasidal aqdar, tujuan dari takdirnya Allah, labaka, niscaya ia akan menangis, min su'i dhannihi billahi, atas berburuk kesangkanya kepada Allah Ta'ala. Kita tahu bahwasannya apa yang sudah ditakdirkan bagi kita adalah yang terbaik dari Allah. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, menurut kita tidak baik, sementara kita melihat pada orang lain, ternyata orang lain lebih enak atau mungkin lebih baik, padahal itu adalah pandangan kita dan penilaian kita dengan keterbatasan kita. Karena ternyata masing-masing orang punya keistimewaannya, masing-masing orang punya tantangannya, masing-masing orang juga punya ujiannya. Yang jelas apapun yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita bersuudzon, misalnya kita sudah berdoa, berusaha luar biasa, tapi kemudian kita memaknai kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan yang seperti ini dan seperti itu, ini kan sudah suudzon kepada Allah. Padahal sejatinya yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Andai saja kita tahu apa tujuan dibalik takdir itu, kita akan menangis. Kenapa kok hari ini terjadi seperti ini? Ternyata hikmahnya baru kita pahami setelah hal itu terjadi. Kenapa kok anak saya begini? Baru hikmahnya muncul setelah beberapa saat kemudian. Semuanya ini adalah kebaikan-kebaikan. Disitulah kita perlu memaknai makna syukur secara kontekstual. Tidak hanya secara tekstual, tapi secara kontekstual. Kapan kita bersyukur? Ketika kita ingat pada nikmat Allah, ketika kita merasakan nikmat Allah, kita sadar bahwasannya kita hidup ini adalah jatah pemberian dari Allah. Kita harus bersyukur semua itu. Harta itu termasuk rizki dari Allah, tapi termasuk rizki yang mungkin nilainya paling bawah. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Sehat. Orang kaya tapi tidak sehat, sakit-sakitan, nggak bermanfaat. Punya istri cantik tapi sakit-sakitan, nggak ada manfaat. Tapi ada lagi yang lebih istimewa. Apa itu? Nikmatnya Islam dan iman. Nah, ini sudah nikmat luar biasa, karena akan menjadikan keselamatan orang yang punya Islam dan iman, selamatnya dia dari dunia sampai akhirat. Sehingga mari kita ini selalu berhusnudzon, bukan bersuudzon, bahwasannya apa yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita apa yang kita butuhkan. Bukan kemudian standarnya seperti yang kita inginkan, karena keinginan manusia ini terlalu liar. Andai saja manusia ini memahami makna syukur, maka niscaya tidak ada lagi
orang yang kemudian menzalimi temannya. Tapi sayangnya tidak semua manusia memahami makna syukur. Mereka paham mungkin secara tekstual, tapi bagaimana mengkontekstualisasikan syukur dalam kehidupannya, disinilah yang beragam pemahamannya. Andai saja mereka tahu maknanya sabar, maka niscaya tidak ada orang yang berkeluh kesah. Dia hanya bisa berkeluh kesah kepada Allah. Dia hanya memasrahkan diri kepada Allah. Dan tidak sedikit pun muncul yang namanya suudzon atau berburuk sangka kepada Allah. Karena pasti yang diberikan oleh Allah adalah kebaikan bagi hambanya. Faham ya? Itu saja, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.